Hai, balik lagi dengan gue Begitu Busala di Ekonomi Malas. Gue mau bahas di luar ekonomi, gue mau bahas di luar investasi. Mungkin ada kaitannya sedikit. Tapi ini yang gue pelajarin dari wall climbing lagi. Dimana gue akhirnya wall climbing cukup sering di Bogor. Dan gue ngeliat ada banyak banget anak-anak yang jauh lebih jago dibanding gue. Dan menariknya sebenarnya gue ngajakin beberapa teman untuk ikutan wall climbing dan mereka mengajak anak-anak mereka. Dan you know what, anak-anak ini walaupun pertama kali baru datang, mereka jauh lebih powerful tenaganya dibanding gue yang mungkin bisa dibilang lebih lama dibanding mereka, kayak 4 bulanan gitu. Gue punya lebih sedikit proper skill, gue lebih punya lebih banyak pengalaman, tapi anak-anak ini jauh lebih powerful, jauh lebih bisa handle tantangannya lebih baik dibanding gue. Nah, dan gue bertanya-tanya, alasannya sebenarnya gara-gara kenapa sih? Pertama, gue ngeliat anak-anak ini dan gue ngobrol juga dengan coachnya di sana sih, dengan orang-orang yang jagain. Mereka bilang memang anak-anak punya tenaga lebih banyak, dan kalau misalkan dilihat dan gue perhatiin juga, karena mereka nggak punya tenaga. Dan ini yang menjadi faktor pentingnya. Satu, anak-anak ini tuh sebenarnya bisa dikatakan dalam tanda kutip lemah gitu, lemah, nggak punya tenaga yang lebih banyak dibanding orang dewasa, sehingga mereka jauh lebih pasrah terhadap keadaan. Mereka bakal berusaha untuk meluruskan tangan-tangan mereka, berusaha untuk menggunakan tenaga mereka yang digunakan kaki, di mana di sini di wall climbing benar-benar lebih banyak menggunakan tenaga kaki. Dan lebih lebih fun lah, lebih fun untuk menjalani tantangan tersebut. Jadi bagi mereka ngelihat sebuah tantangan atau top rope ataupun bouldering itu ngelihat seperti benar-benar kayak tantangan untuk dilewatin, dan mereka having fun dengan itu. Untuk bagi orang dewasa, kebanyakan ketika mereka pertama kali mulai, mereka ngelihat mereka harus tanda kutip itu harus show off. Show off di sini karena ya gue punya tenaga jauh lebih banyak. Jadi gue nggak mau jatuh, gue mau lebih cepat, gue mau lebih baik dibanding anak-anak ataupun orang lain. Gue mau ngeliatin bahwa gue tuh hebat, tanda kutip seperti itu. Dan itu yang kejadian terhadap gue juga gitu. Sadar ataupun tidak disadari, itu yang terjadi. Karena merasa kuat, lo akhirnya melakukan pergerakan jauh lebih banyak dibanding semestinya. Di mana dalam bouldering, dalam wall climbing ini sebenarnya jauh lebih banyak, uh, harusnya lebih banyak pasrah dibanding lo harus menggunakan tenaga. Sifatnya lebih banyak pasrah dibanding lo harus menggunakan tenaga yang benar-benar nggak perlu-perlu amat gitu. Jadi yang perlu lo lakukan hanya tangan lo sekedar nyantol aja, mempergunakan semua tenaga di kaki, ya udah, itu sudah lebih dari cukup gitu. Akan tetapi karena lo dewasa, lo merasa bahwa gue harus narik semua dengan menggunakan tenaga gue, dan akhirnya lo menghabiskan tenaga yang sia-sia. Pelajarannya di sini adalah tenaga itu penting, bahwa lu bisa punya tenaga yang jauh lebih banyak. Dan gua ngerasa ada banyak orang yang seperti gua, di mana merasa bahwa waktu kecil gua tenaga gua banyak banget, gua bisa keliling dan segala macam, gua bisa uh, melakukan banyak hal walaupun gak penting-penting amat, tapi lu melakukan banyak hal tanpa harus kecapean. Sedangkan ketika lu dewasa, lu ngerasa bahwa kok tenaga gua habis ya. Padahal gue masuk ke gym, gue lebih lebih fit dibanding gue waktu pas kecil. Tapi kenapa tenaga gue jauh lebih banyak habis? Jadi tenaga itu penting. Tapi yang lebih penting lagi itu adalah bagaimana cara lu menggunakan tenaga itu. Ketika lu nggak tahu cara menggunakan tenaganya dan akhirnya lu melakukan segala sesuatu secara berlebihan, tenaga yang cukup banyak tersebut akan tersedot jauh lebih cepat dibanding seharusnya. Itu yang terjadi ketika gua ngeliat dari anak-anak ini gitu. Uh, Pengalaman gue ngerasa bahwa kalau misalkan lu ngelihat dari sisi investasi, lu banyak melakukan banyak transaksi ataupun lu melakukan banyak pemikiran, akhirnya lu melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak penting. Nah, perbuatan-perbuatan yang tidak penting itu akan menghasilkan investasi, hasilnya jauh lebih rendah dibanding SAPAR, jadi dibanding indeks, dibanding dengan pairnya atau dibanding dengan yang lainnya. Jadi ketika lu ngelihat ada investasi lu uh,
kurang kurang bagus ataupun apapun yang lu kerjakan itu kurang baik, coba cek lagi apakah lu melakukan sesuatu yang benar-benar nggak penting dalam prosesnya. Kalau lu banyak melakukan hal yang tidak penting, ya hasilnya kembali lagi hasilnya nggak begitu bagus-bagus amat gitu. Dan dalam investasi ya balik lagi, ketika lu sudah mengerjakan PR lu, ketika lu udah melihat udah melakukan valuasi, sudah melakukan investment, ya hasil terbaik cuma nunggu doang, nunggu untuk tanda kutip menjual atau nunggu untuk melihat bahwa tesis lu menjadi benar ataupun salah. Tapi lu nggak bisa melakukan hal yang signifikan gitu, kayak ngabisin tenaga lu untuk mikirin kayak anjrit nih perusahaan ini nggak bagi dividen sesuai dengan ekspektasi gua. Nah itu sebenarnya perbuatan-perbuatan nggak penting gitu, perbuatan-perbuatan dimana ngabisin tenaga lu, menghilangkan kemampuan lu, sehingga lu tidak mencari hal-hal yang lebih baik lagi di luar sana. Apakah melakukan pembelajaran, apakah melakukan valuasi lain untuk perusahaan yang lain, ataupun mungkin mencari tambahan untuk berinvestasi lebih banyak lagi. Intinya akan ada banyak hal yang konsum lu di luar sana untuk segala sesuatu yang benar-benar nggak penting, di luar dari apa yang bisa lu kerjakan gitu. Nah, poin dari wall climbing ini sebenarnya gue ngerasa bahwa meningkatkan tenaga itu penting, kayak meningkatkan mentalitas untuk investasi, meningkatkan mentalitas dalam bekerja itu penting, ataupun tenaga untuk melakukan banyak hal penting juga. Tapi berusaha untuk mempelajari bagaimana mengkonvers energi itu menurut gue jauh lebih penting lagi. Kalau lu bisa converse energi lu, apa sih istilahnya, kayak lu bisa menggunakan energi lu secara lebih efisien, lu bisa melakukan banyak hal jauh lebih banyak, lebih fun, dan lebih produktif gitu. Kalau lu bisa melakukan hal itu, ya lu akan menghasilkan lebih banyak lagi hal-hal produktif lainnya gitu. Lu bakal menghasilkan jauh lebih baik dibanding orang-orang yang gak bisa converse energinya. Jadi lu bakalan ngeliat bahwa ada banyak orang yang rasa bahwa skill-setnya tuh lebih rendah dibanding gue deh. Ininya kayaknya dia nggak mampu untuk ngelakuin apa yang gue lakuin deh. Tapi mereka menghasilkan jauh lebih banyak dibanding apa yang lo lakukan dengan cara yang menurut lo kayak anjing gue udah kerja keras banget gitu. Gue lebih kerja keras dibanding mereka. Nah coba cek lagi deh. Apakah lu benar-benar menggunakan energi lu secara tepat? Atau memang lu cuma pengen tanda kutip kembali lagi show off untuk melakukan pekerjaan lebih berat dibanding yang lain, sehingga lu menghabiskan tenaga jauh lebih banyak untuk pekerjaan yang jauh lebih sedikit. Gak sia-sia, cuman lebih sedikit aja. Nah, di akhir kata gue ngerasa ya bahwa lu harusnya belajar kembali untuk menjadi anak-anak, dimana lu sebenarnya harus lebih pasrah terhadap kehidupan, terhadap investasi lu, terhadap apapun yang lu kerjakan, dan lebih having fun. Lu nggak perlu show off, lu hanya harus menggunakan atau mengefisienkan tenaga lu untuk hal-hal yang penting untuk dikerjakan. Kalau misalkan dia di luar kendali lu, itu hanya akan menghabiskan tenaga lu tanpa akan menghasilkan apapun. Dan di dunia investasi terlebih lagi, itu akan banyak sekali informasi yang gak penting yang bisa memakan tenaga lu untuk hal-hal yang sebenarnya di luar kendali lu. So that's it. Sekian dari gue. Kalau ada pertanyaan lu bisa datang ke Instagram gue di @bayutabusala atau email gue aja di bayutabusala@gmail.com. Silakan datang ke YouTube gue, bisa tulis komen dan segala macam, nanti gue usahakan untuk membalas. Dan see you again next time. Bye.